Baik, pada praktikum kali ini kami semua akan membahas mengenai uji karbohidrat. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya karbohidrat itu termasuk ke dalam makronutrien. Di mana makronutrien itu adalah nutrisi yang paling banyak dibutuhkan oleh tubuh kita gitu. Karena karbohidrat itu merupakan salah satu pensuplai energi bagi tubuh kita. Jadi seperti itulah, maka karbohidrat itu termasuk ke dalam makronutrien. Nah, di dalam karbohidrat itu terdapat amilum. Nah, kali ini kita akan membahas di dalam beberapa sampel makanan apakah ada karbohidrat, apakah terdapat kandungan karbohidrat di dalam makanan tersebut. Mari kita coba apakah semua makanan yang kita uji mengandung karbohidrat atau tidak. Seperti itu. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menentukan dan mengetahui kandungan karbohidrat pada bahan makanan yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Iza dengan NIM 1192005 dari Pendidikan Biologi. Nah, saya akan mendemonstrasikan mengenai uji iodium pada bahan pangan. Yuk, cek alat dan bahannya. Nah, di sini ada nasi putih 1 sendok makan, lalu ada mentega setengah sendok makan, ada putih telur seperempatnya, tusuk gigi, dan yang paling penting untuk uji iodium adalah ini, betadin atau propion iodid. Dan juga ada juga handphone untuk mengaktifkan stopwatch-nya nanti pada saat uji coba. So, daripada menunggu lama, kita langsung lanjut ya ke uji cobanya. Pertama-tama yang kita lakukan adalah meneteskan propion iodid ini kepada sampel yang akan kita uji. Sampel paling pertama ada nasi putih, kita tetesi 2-3 tetes. 1, 2, 3. Lalu sampel yang kedua ada mentega. Sama seperti tadi, 1, 2, 3. Lanjut ke sampel yang selanjutnya. Ini putih telur yang sudah direbus. Kita tetesi 1, 2, 3 tetes. Lalu selanjutnya kita akan mengaktifkan stopwatch untuk menghitung laju dari ketiga sampel ini. Kita atur waktunya selama 5 menit. Wah, kita sudah tunggu selama 5 menit. Maka kita lihat sampel-sampelnya. Pada sampel nasi dapat kita lihat terjadi perubahan warna pada nasi. Ini area yang tadi sudah diteresi oleh betadin tadi. Dapat kita lihat warnanya menjadi warna ungu pekat. Lalu kita ke sampel berikutnya. Ini mentega. Pada mentega tidak terjadi perubahan yang begitu mencolok pada perubahan warnanya. Dapat kita lihat warna tetap warna merah. Sama seperti saat pertama diteresi oleh propion iodin tadi. Lanjut ke sampel yang berikutnya. Sampel putih telur yang sudah direbus. Dapat kita lihat tidak terjadi perubahan warna. Sudah lihat kan tadi 3 sampel pangan yang sudah kita uji. Ada nasi putih, mentega, dan juga putih telur yang sudah direbus. Berdasarkan hasilnya, yang menampil perubahan berwarna pekat itu nasi putih. Kenapa ya? Nah, karena sesuai tujuannya yakni uji karbohidrat, maka dapat disimpulkan bahwa uji iodid ini dapat mengubah suatu bahan atau suatu sampel yang mengandung karbohidrat khususnya dalam golongan polisakarida ini dapat berubah menjadi warna pekat seperti biru atau ungu pekat. Nah, perubahan ini ditandai karena adanya amilum yang merupakan golongan dari polisakarida. Nah, amilum ini terdapat pada nasi. Jadi, mentega dan juga putih telur itu tidak termasuk ke dalam bahan pangan yang mengandung karbohidrat karena tidak mengalami perubahan pada saat uji iodium. Perubahan warnanya cenderung sama. Jadi, yang merupakan bahan karbohidrat adalah nasi putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Almadewi dengan NIM 11920600035 dari kelompok 3. Di sini saya akan melakukan praktikum identifikasi karbohidrat pada bahan makanan. Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum ini yaitu ada tusuk gigi, pisang, apel, dan betadin. Untuk langkah kerjanya, pertama-tama yaitu kita meneteskan beberapa tetes betadin pada sampel. Diteteskan pada pisang dan pada apel. Kemudian diratakan menggunakan tusuk gigi. Selanjutnya, ditunggu selama kurang lebih 5 menit dan diamati perubahan warna yang terjadi. Setelah ditunggu selama 5 menit, ternyata pisang mengalami perubahan warna sedangkan warna pada apel tetap sama. Setelah dilakukan percobaan dengan menggunakan iodin, buah pisang mengalami perubahan warna menjadi warna coklat yang membuktikan bahwa pisang mengandung karbohidrat berupa glikogen. Sedangkan pada buah apel tidak mengalami perubahan warna. Hal ini menunjukkan bahwa apel termasuk pada karbohidrat jenis monosakarida atau disakarida. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa buah pisang dan apel merupakan bahan makanan yang mengandung karbohidrat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauziani Aulia dengan NIM 119206000 dari kelompok 3. Di sini saya akan melakukan praktikum identifikasi karbohidrat pada bahan makanan. Bahan-bahannya yaitu yang pertama ada roti gandum, kentang, roti tawar biasa, dan ada betadin. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita akan meneteskan beberapa tetes betadin kepada bahan makanan, yaitu kepada roti tawar, kemudian kepada kentang, dan juga kepada roti gandum. Setelah itu, kita amati selama 5 menit dan lihatlah perubahan warna yang akan terjadi. Setelah 5 menit, ternyata roti gandum, roti tawar, dan juga kentang yang ditetesi betadin itu mengalami perubahan warna, yaitu menjadi ungu atau biru kehitaman. Jika bahan makanan tersebut yang telah ditetesi oleh betadin mengalami perubahan menjadi warna ungu atau biru kehitaman, maka bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena ketika amilum yang merupakan salah satu karbohidrat bertemu dengan larutan iodin, maka dia akan bereaksi dan mengalami perubahan warna menjadi ungu atau biru kehitaman. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa roti gandum, roti tawar, dan juga kentang merupakan bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Nurzain, NIM 119206000 dari kelompok 3 praktikum biologi kimia. Nah, kali ini saya akan menguji proses identifikasi karbohidrat. Nah, ini dia untuk lebih jelasnya mengenai bahannya. Ada gula pasir dan sedikit gula merah, dan juga disediakan betadin sebagai penguji atau pengganti iodinnya. Kita akan menetesi gula pasir dan gula merah ini sebanyak 2 tetesan iodin. Kemudian mari kita tetesi gula merah sebanyak 2 tetes. Dan juga kita tetesi gula pasir. Jika sudah ditetes, mari kita tunggu beberapa saat. Nah, ini dia before after setelah disimpan beberapa menit. Seperti yang tertera pada tujuan praktikum kali ini pada uji karbohidrat, pada gula pasir itu tidak berubah sama sekali sebelum dan sesudah, karena dapat disimpulkan bahwa di dalam gula pasir itu tidak terdapat amilum. Kemudian di dalam gula merah itu terdapat amilum, sehingga dapat disimpulkan pada gula merah itu terdapat karbohidrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Hoiranisa dengan NIM 11920600013 dari kelompok 3 biokimia. Baik, untuk pengujian selanjutnya akan kita lakukan pada kacang panjang dan buncis. Adapun pengerjaannya, kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Kemudian potong kacang panjang dan buncis menjadi beberapa bagian kecil. Setelah itu, tambahkan propidon iodin sebanyak 2-3 tetes. Lalu diratakan. Setelah tercampur rata, kita tunggu selama 5 menit untuk melihat perubahan warnanya. Dan ini dia hasilnya. Setelah 5 menit lebih dapat kita lihat bahwa pada kacang panjang dan buncis terdapat perubahan warna sebelum dan sesudah ditetesi propidon iodin menjadi warna hijau kehitam-hitaman. Sehingga dari percobaan ini dapat dilihat bahwa kacang panjang dan buncis mengandung karbohidrat. Seperti dilansir dari Buletin Anatomi dan Fisiologi bahwa biji kacang panjang banyak mengandung lemak, protein, dan juga karbohidrat. Juga pada Jurnal Pedagobiologi menyatakan bahwa buncis mengandung karbohidrat sebanyak 7,81%. Halo semuanya, perkenalkan saya Vanessa Nadia Nursyadila dengan NIM 11920600036 dari kelompok 3 kelas A Pendidikan Biologi. Kali ini saya akan melakukan uji coba karbohidrat menggunakan metode uji iodium pada 3 bahan makanan. Yang pertama ada pisang Ambon, yang kedua semangka, dan yang ketiga gula merah. Berikut bahan-bahan yang akan kita uji coba kandungan karbohidratnya. Yang pertama ada pisang Ambon, semangka, dan gula merah. Jangan lupa juga disiapkan reaksi iodin, yaitu di sini saya menggunakan betadin dan tusuk gigi untuk meratakan iodin. Setelah didiamkan selama 5 menit, pada pisang Ambon tidak ada perubahan warna. Kemudian pada semangka juga tidak ada perubahan warna, dan terakhir pada gula merah tidak ada perubahan warna. Pada uji coba yang telah saya lakukan, dapat diketahui bahwa pisang Ambon, semangka, dan gula merah tidak mengandung karbohidrat. Hal ini dapat diketahui dari tidak adanya perubahan warna pada saat ditetesi oleh iodium atau betadin dan didiamkan selama 5 menit. Warnanya tetap sama. Selanjutnya adalah pembahasan. Pada uji iodium, uji karbohidrat yang bereaksi dengan iodin dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya karbohidrat. Uji tersebut dilakukan untuk mendeteksi polisakarida.
Warna yang spesifik akan muncul saat iodin diteteskan pada polisakarida yang akan diuji. Amilum yang bereaksi dengan iodin akan berbentuk warna biru, sedangkan dextrin akan berbentuk warna merah coklat, dan reaksi glikogen dengan iodin akan membentuk warna coklat. Uji iodin ini dilakukan untuk membedakan amilum dan glikogen. Setelah dilakukan uji coba atau uji karbohidrat pada 15 bahan makanan, dapat terlihat sebagaimana pada tabel ada beberapa makanan yang mengandung karbohidrat dan ada pula yang tidak mengandung karbohidrat. Di antaranya yang mengandung karbohidrat adalah pisang, nasi putih, nasi merah, apel, kentang, roti gandum, roti non gandum, buncis rebus, dan kacang panjang. Selain itu, tidak mengandung karbohidrat. Terima kasih.